Makan malam. Emang kalau udah di tempat alam terbuka ini kayaknya mie goreng itu rajanya makanan kayaknya. Kemarin dari Guntur ngemie. Sekarang di kaki Gunung Lembu ngemie juga. Memang luar biasa. Satu hal yang tidak bisa kita deny itu apa? Menolak. Ya. Bahwa kita ini Asia. Ya kan? Betul, Pak. Bahwa kita ini orang Asia gitu loh. Ya, tapi ini kita anggap nostalgia lah, Pak. Nostalgia kalau di alam bebas makanya mie goreng, padahal bisa aja kita masak kikil, masak opor, bisa aja, cuman kan nyari yang praktis. Praktis dan enak. Wah, mantap ini. Makan ditemenin suara jangkrik yang mengering. Nggak ada itu musikalisasi atau live music seindah ini ya, Pak Ruby ya. Luar biasa. Dan angin semilir ini. Angin semilir. Bulan bersinar. Bulan ini nyaris bulan purnama ini karena sekarang tanggal 11 Dzulhijjah 2020 ya. betul, 1441 Hijriah. 14, 3 hari 41. lagi sudah bulan purnama. Jadi 14 Dzulhijjah 1441. 1441 Iya, Hijriah. Hijriah. 1441 Hijriah. Ya. Kalau dalam penanggalan Islam kan dia pakai Komariah berdasarkan bulan. Ya. Kalau 15 Hijriah berarti nanti pas tepat 15 Dzulhijjah itu bulan purnama. Oh ya. Kita tidak akan bisa menikmati indahnya purnama di kota, Pak, karena dia harus bersaing dengan 1000 kunang-kunang di kota Manhattan, Pak. Kelap-kelip lampu kota yang kadang-kadang bisa menutupi keindahan cahaya bulan. Kalau begini kan asik. Selamat makan. Anak-anak kita nggak bisa bebas kayak kita, Pak ya, terutama anak-anak SD, SMP, SMA yang saat ini terpaksa harus belajar daring dari rumah, belajar jarak jauh karena kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang memaksa harus belajar di rumah karena COVID. Dan itu sangat memprihatinkan sebetulnya. Tanpa menolak kebijakan itu ya. Tapi fakta belajar daring itu adalah sesuatu yang memprihatinkan bagi orang tua. Apa alasannya, Pak? Pertama, si anak tidak beranjak dari kamar atau dari ruangannya, termasuk anak saya, dan dia menjadi penyendiri, tidak bersosialisasi. Dia menjadi selfish, dibentuk oleh situasi, menjadi self-center, yang mana itu sangat bertentangan dengan era di mana interaksi antar insan itu harus lebih banyak. Tapi bukannya solider dalam kasus ini itu bentuk solider, Pak? Jadi ada paradoks memang. Kita berjarak tapi sebenarnya mendekat. Kita solider tapi sebenarnya solider karena di era sekarang kan memang harus menjaga jarak untuk memutus mata rantai penyebaran COVID. Nah, jadi setuju dengan pandangan itu bahwa bukannya kita menolak seperti halnya terjadinya COVID, di satu sisi adalah
menakutkan, mengkhawatirkan, memprihatinkan, bahkan mencemaskan. Namun di sisi lain kita bersyukur dengan adanya COVID Karena alam menjadi kembali hijau, kualitas udara khususnya. Nah demikian juga bahwa belajar daring itu adalah sesuatu hal yang tadi Om Ari katakan, soliter untuk solider. Namun ada hal-hal yang tidak terelakkan sebagai turunan produknya. Apa tuh? Anak menjadi penyendiri, kurang bersosialisasi, secara fisik juga anak-anak menjadi lemah dalam tanda petik karena jarang berolahraga, terjebak di dalam kewajiban daring tadi. Mata juga merah. Mata merah. Harusnya bibir yang merah Pak ya, bukan mata ya. Saya khawatir nanti anak-anak kita itu SMP udah pada pakai kacamata Pak, kan dari pagi sampai siang foto-foto HP aja. Padahal kan secara kesehatan sebenarnya maksimal melihat gadget itu kan 2 jam maksimal. Ya aku udah sadar juga. Saya kok jadi berpikir gini Pak ya, gimana kalau di era COVID ini kita justru harus membuka sekolah alam. Jadi sudah tidak ada lagi sekolah yang harus dibatasi oleh dinding, terus kemudian dibatasi oleh atap, dibatasi oleh lantai. Sekolah alam ini atap kita ya langit Pak, lantai kita ya tanah, ya dindingnya apa ya pohon. Dari situ kemudian nanti anak-anak kita akan menyatu dengan alam, kembali dengan alam dan bisa belajar kepada alam. Gimana nih kalau menurut pendapat Pak Robi soal itu? Jadi sekolah alam itu sebenarnya saat ini justru menurut saya kok yang terbaik, dan juga nanti yang akan ke depan itu sepertinya ini akan menjadi lebih baik sih sepertinya buat anak-anak kita. Tetap interaksi tetapi di alam. Ya. Atapnya langit, lantainya tanah, dindingnya pepohonan. Betulnya apa yang Om Ari ungkapkan, karena saya tumbuh dari seseorang yang dilahirkan merapat ke alam, ya, dengan hobi-hobi dulu, mendaki gunung, Ya. ya, menjelajah rimba, memanjat tebing-tebing yang vertikal, Ya. ya, masuk di dalam kedalaman air, Diving juga Pak ya. ya, scuba diving. Nah, jadi dalam hal ini saya langsung mengaminkan, ya, dan di lubuk hati saya yang paling dalam, saya ingin memiliki sekolah alam, Iya. ya, yang berbasis sekolah alam. Dalam hal ini saya tertarik untuk mengembangkan atau berbagi dengan generasi muda, insan Nusantara, insan Indonesia di bumi pertiwi ini, untuk berbagi pengetahuan, berbagi keterampilan, berbagi ilmu, ya, di masa menjelang 60 ini, Umari. Apa Pak yang bisa diberikan dari pengalaman Pak Robi mendaki gunung, menyusuri kedalaman lautan, memanjat tebing-tebing? Apa pelajaran alam yang akan diberikan ke anak didik kita nanti di sekolah alam? Ya, pada akhirnya kita harus mengakui kalau secara akademik sekolah yang kita lalui dulu, yang kita jalani, sebetulnya hanya sebuah jembatan, bukan tujuan kan. Medium ya. Hanya medium. Tujuannya adalah kembali lagi kepada
bagaimana kita bisa meningkatkan kualitas hidup kita sebagai insan. Bagaimana kita bisa lebih menyayangi kedua orang tua kita. Bagaimana kita bisa berbagi dengan sesama kita. Bagaimana kita bisa mengelola lingkungan kita dengan lebih baik. Sehingga menurut kacamata saya, mohon izin Om Ari, bahwa yang disebut kurikulum itu sangat relatif. Ya. Kembali lagi adalah yang terpenting adanya life skill di dalam sekolah-sekolah usia dini tadi. Ya, kita mulai dari life skill. Kita mulai dari seseorang yang tidak harus berbicara tentang bagaimana harus bisa membaca. Seseorang tidak lagi berbicara bagaimana harus bisa menghitung pada usia dini. Nggak perlu. Yang diperlukan adalah bagaimana sopan santun yang harus dimiliki anak-anak usia dini, bagaimana disiplin yang harus dimiliki, bagaimana tata krama yang harus dia adopsi, dan bagaimana dia harus mampu mentoleransi. Contoh dalam hal mengantri, katakanlah. Ya, dia harus punya sabar, dia harus bertoleransi, dia harus, intinya adalah hubungan antar manusia. Ya. Baru nanti kita bicara setelah SD lah, bicara bagaimana menghitung, bagaimana membaca. Kalau menyimak penjelasan Pak Robi itu, saya pikir kok kayaknya bisa didapatkan semua ya Pak Ali dari alam. Misalkan soal berbagi, kita bisa belajar ilmu itu kepada matahari. Bagaimana matahari itu tidak pernah lelah untuk berbagi, tidak pernah absen untuk berbagi. Setiap pagi dia memberikan sinarnya, sehingga kemudian pucuk-pucuk pepohonan berebut ingin mendapatkan kehangatan pertama sinar matahari pagi, kemudian bisa berfotosintesis, menghasilkan makanan. Terus setiap hari begitu, tidak pernah absen, berbagi kepada siapapun, tidak pandang bulu, tidak pandang siapapun. Itu pelajaran alam yang luar biasa itu sebenarnya, Pak. Berbagi, kemudian mengasihi ibu. Ada yang bilang alam ini sebenarnya juga ibu kita, karena kita semua pada dasarnya ya hidup dari alam. Apa yang tumbuh di alam itu kan yang menjadi sumber pangan manusia. Maka alam ini sebenarnya juga ibu yang harus kita rawat, harus kita hormati. Ya, Jangan Pak Robi? Berbagi, setuju sekali. menghormati ibu, alamnya juga ibu. Ya. Bahkan Umari, ketika saya muda dulu, saya juga masih muda sekarang semangatnya. Semangat Pak. Iya, kalau usia, siklus. angka itu kan relatif. Pak. Kadang-kadang masih muda juga kadang-kadang sudah tua. Kehilangan spirit, kehilangan hope, kehilangan harapan. Tetapi yang muda, yang tua juga masih menyala-nyala, cita-citanya masih tinggi, masih ingin belajar lagi. Itu kan spirit muda Pak. Ya, jadi kembali lagi ke masa muda tadi. Iya. Saya ingat bahwa ketika kita manjat gunung ini dan ini dan ini dan itu, ya, di berbagai daerah di Nusantara ini, ada satu gunung Everest yang menjadi cita-cita setiap pendaki. Dan di gunung Everest itu ada istilah Kolmolungma. Kolmolungma adalah puncak Everest, 8.848 tingginya. Sekian puluh ribu feet ya. Iya. Lebih dari 20.000 feet. 25.000 feet ya. Nah, orang-orang Sherpa di sana menamakan Kolmolungma karena artinya adalah Ibu Dewi Bumi. Nah, ya kan? Jadi kembali lagi Iya, tadi yang ucapan Umari. Nyambung, bumi ini sebenarnya Ya. ibu kita yang harus kita. Ibu Dewi Bumi. Sehingga
yang dikatakan Umari bahwa kita harus belajar di alam itu, saya 100% itu setuju. Ya, anak-anak tumbuh kembang secara alami, belajar pada alam, Umari. Toleransi kan juga bisa kita pelajari juga di alam, Pak. Bagaimana ketika gilirannya matahari harus bersinar dari pagi sampai kemudian senja, terus kemudian berganti malam, bulan kemudian mengambil peran, itu kan saling menghormati mereka ini. Saling menghormati. Nggak mungkin tiba-tiba matahari tiba-tiba terbit malam hari mengambil alih peran bulan, atau sebaliknya bulan bersinar di siang hari, kan nggak mungkin. Semua ada pendapatnya masing-masing, ada proporsinya masing-masing. Saling toleransi nanti membiarkan, Mbak, membiarkan orang berpendapat, membiarkan orang berbeda pendapat dengan kita, ya, toleransi. Berbeda agama, suku, berbeda iman, kepercayaan dan kepercayaan, toleransi. Berbeda warna kulit, berbeda makanan. Ada yang makan jagung, ada yang makan sagu, ada yang makan beras singkong, ya. Ada yang indah sekali. Betul. Indah sekali. Betul. Dan itu mengingatkan saya, Umari, pada satu hal yang dilakukan oleh orang-orang kota dimanapun di dunia ini, baik di Indonesia maupun di luar ya negeri, bahwa setiap orang itu tampaknya seperti hamster, ya, berlari di roda hamster itu, seolah berlari padahal jalan di tempat. Mirip poco-poco lah, Pak, ya. Mirip poco-poco. Dan dia tidak tahu sebetulnya apa yang dia lakukan gitu loh. Rasanya bergerak jalan di tempat kan. 9 to 5, 9 to 5, 9 to 5, 9 to 5. Sampai akhirnya dia menjadi tua dan berpikir, kok saya masih di sini ya? Sehingga bagi saya pembicaraan di udara terbuka seperti ini di Pasir Astap, Jatiluhur, seperti sebuah pencerahan ya, bahwa manusia tidak bisa lagi terjebak di dalam ruang-ruang tertutup, pemikiran yang dari jam 9 sampai jam 8 sampai jam 9 to 5 tadi ya. Sementara alam sudah mengajarkan tidak ada seorang Superman maupun Superwoman, yang Ari katakan tadi ya, sebagai ada berbagi ya. Tidak semuanya begini gitu. Dan produk pendidikan ataupun produk lingkungan perkotaan dimanapun di dunia ini sudah menjebak dalam tanda petik setiap insan menjadi seorang hamster yang berlari seolah-olah, tapi ternyata jalan di tempat. Gitu. Bagaimana Umari? Iya, ini sekolah-sekolah daring itu kan sebenarnya untuk menghindari atau memutus mata rantai penyebaran COVID, Pak. Niatnya bagus, tetapi sampai kapan ya kan? Kalau kemudian persoalannya adalah sekolah menjadi tempat yang dikhawatirkan menjadi tempat penularan karena tertutup, berdinding tadi itu, dan kemudian ber-AC sehingga sirkulasi dan ventilasinya tidak lancar, kenapa tidak dipindahkan sekolah itu ke alam yang tidak pakai dindingnya pepohonan, atapnya langit, alasnya tanah? Kenapa nggak seperti itu? Termasuk yang pekerja kantoran, Pak, kan sama aja. Sekarang ini di kota-kota besar, terutama Jakarta, sedang merebak klaster perkantoran, Pak. Banyak sekali penyebaran COVID itu justru di perkantoran-perkantoran, baik swasta khususnya di pemerintahannya maupun pemerintahan. Di Kementerian Keuangan ada, Kementerian SDM ada, dan kementerian-kementerian yang lain. Dan bingung. Iya, betul. Jadi kok dengan kasus klaster perkantoran ini, kenapa tidak kemudian kita ubah tempat belajar dan tempat bekerja itu ya dipindah ke alam,
Saya berpikir salah satu kendala Umari itu adalah keberanian untuk memutuskan sesuatu yang berbeda. Ya, tentu saja kita tidak bicara tentang birokrasi lah ya. Kita bicara tentang skop sekolah saja yang kecil lah. Ya. Bagaimana sekolah harus bisa mengkomunikasikan hal-hal tersebut ke para orang tua yang tentu saja khawatir. Yang menurut hemat saya punya anak usia 12 tahun dan saya pribadi menginginkan ada program dari sekolah yang membawa tentu saja dengan protokol COVID-19 ke alam dan bermain di alam. Saya menginginkan itu. Tapi sebaliknya mungkin sekolah berpikiran mereka juga menginginkan, tetapi tidak berani untuk memutuskan ataupun mengemukakan ide. Ya, secara alami manusia ini pada tataran yang sama ingin kembali ke alam, termasuk guru-guru. Ya. Nah itulah yang harus kita sepakati untuk membuat sebuah terobosan. Ya. Mudah-mudahan dengan pembicaraan ini bisa disiarkan, ya, sehingga memberikan sedikit pemikiran kepada siapapun yang setuju bahwa kita harus kembali ke alam sesegera mungkin ini. Karena sangat memprihatinkan anak-anak terjebak di rumah itu. Ini ngomongin sekolah alam ini Pak Robi kan sudah punya semuanya nih di sini nih. Di Pulau Astap ini saya pikir ini menjadi modal dasar dan juga modal utama terbentuknya sekolah alam. Di sini pemandangannya luar biasa. Di belakang ada Gunung Opat, ada Gunung Sanggabuana, terus di sebelah ada Gunung Lembu. Jadi diapit oleh dua gunung yang luar biasa cantiknya. Gambaran saya di sini nanti siswa-siswa itu ya diajarkan mandiri, nanti mancing sendiri di sini di Waduk Jatiluhur untuk konsumsi sehari-hari. Kemudian nanti bercocok tanam di areal sini yang cukup luas. Bisa diajak untuk hiking ke Gunung Opat atau ke Gunung Lembu, sehingga dari situ dia akan mendapatkan pengalaman luar biasa dan bisa sekaligus belajar kepada alam. Jadi sudah punya semua, kenapa enggak segera dieksekusi Pak Robi? Apa Justru kendalanya kira-kira? Kuncinya adalah kita harus bergaul dengan yang muda nih. Cita-cita itu ada di dalam. Mungkin Pak Muksin mana Pak Muksin? Pak Muksin lagi nyari ayam. Waduh. Jadi Pak Muksin paham kalau saya sudah mencetuskan ide ini sebetulnya 2017 ya. Akhir 3 tahun lalu ya. 3 tahun lalu. Namun kembali lagi ya, ide itu adalah sesuatu yang ada di benak ya. Nah dengan alhamdulillah nih, puji Tuhan nih, dengan bergaul dengan yang muda nih, ini dihangatkan kembali nih. Diingatkan lagi, oh dulu pernah punya cita-cita ya. Jadi kita tidak merasa sebagai seorang yang kembali lagi manusia super. Iya. Tapi kita dengan segala kerendahan hati ya, menerima ide-ide terbuka dan pemikiran-pemikiran yang lebih fresh dari anak-anak muda kayak Ari nih, untuk merealisasikan kembali nih Ari. Oke, kalau gitu berarti seperti kata Pak Jokowi, eksekusi kan gitu kata Pak Jokowi ya. Luar biasa.